Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah. Saya Rahmawati, mahasiswi program studi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dan refleksikan selama perkuliahan bersama dosen pengampu saya, Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Semoga paparan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat serta menjadi bagian dari ikhtiar dakwah yang penuh hikmah dan keberkahan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan gambaran umum mengenai ilmu dakwah yang terdiri dari 4 bagian utama pada mind mapping saya. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Bagian ini mencakup pengertian dakwah, tujuan semantik dakwah, serta definisi menurut para ahli dalam bidang istilah ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Di sini kita membahas dasar hukum dakwah, fungsi dakwah sebagai aktivitas keagamaan, serta tujuan dakwah dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Bagian ini menjelaskan bagaimana dakwah dilakukan serta unsur-unsur penting yang mendukung keberhasilan dakwah, seperti da'i, mad'u, materi, metode, dan media. Yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Di sini meliputi objek material yaitu aktivitas dakwah itu sendiri, objek formal yaitu pendekatan keilmuan terhadap dakwah, serta metode studi yang digunakan dalam menganalisis dakwah secara akademik. Dengan memahami keempat komponen ini, kita dapat melihat bahwa ilmu dakwah bukan hanya praktik menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang sistematis dan strategis. Kita masuk ke pembahasan tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah salah satu cabang dalam studi Islam yang secara sistematis mempelajari proses, metode, dan strategi penyampaian ajaran Islam, baik kepada individu maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah membimbing umat agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, kita masuk ke pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata Arab da'a yad'u, yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah proses mengajak manusia kepada jalan Allah, yaitu Islam, dengan cara tertentu yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan syariat. Proses ini bisa dilakukan melalui lisan seperti nasihat, lalu melalui perbuatan sebagai teladan atau uswah, dan melalui tulisan atau khitabah. Dan juga dakwah mencakup ajakan kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan pencegahan terhadap kemungkaran, nahi munkar. Selanjutnya, fenomena dakwah. Fenomena dakwah mencerminkan dinamika dan perkembangan dakwah dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Dahulu dakwah dilakukan secara langsung melalui majelis ilmu dan khutbah. Namun kini, dakwah berkembang melalui media digital seperti sosial media, televisi, dan podcast Islami. Perubahan ini menunjukkan bahwa dakwah harus adaptif terhadap teknologi dan kondisi zaman, serta memperhatikan karakteristik sasaran dakwah. Artinya, seorang dai tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus memahami cara terbaik agar pesan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat atau mad'unya. Tinjauan semantik dakwah. Secara semantik, istilah dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengajak atau memanggil. Dalam konteks Islam, dakwah berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menariknya, dakwah tidak hanya dilakukan melalui kata-kata. Sikap, perilaku, dan keteladanan juga merupakan bentuk dakwah yang sangat efektif. Seorang muslim yang menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sejatinya sedang berdakwah melalui tindakan. Nah, dengan memahami fenomena dan makna dakwah secara mendalam, kita diharapkan mampu menjadi bagian dari penyebar kebaikan, baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan. Karena sejatinya, dakwah adalah panggilan untuk memperbaiki diri dan mengajak orang lain menuju jalan yang diridhoi Allah. Selanjutnya, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Secara umum, dakwah dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang bijaksana, menyentuh hati, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dakwah tidak terbatas pada ceramah atau khutbah saja, tetapi mencakup segala bentuk komunikasi yang bertujuan mengajak kepada kebaikan, memperbaiki akhlak, dan membentuk pola pikir Islami dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh memberikan definisi dakwah dengan pendekatan yang beragam, seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebut dakwah sebagai ajakan kepada Islam melalui hikmah dan nasihat yang baik.
Selanjutnya Muhammad Nasir menekankan bahwa dakwah adalah penyampaian ajaran Islam agar dapat diterima dan diamalkan oleh masyarakat. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah mendefinisikan dakwah sebagai proses komunikasi yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Dr. Haji Jalaluddin Rahmat melihat dakwah sebagai proses pembebasan manusia dari kebodohan dan kezaliman menuju kehidupan yang bermartabat. Nah, jadi dari beragam pandangan ini kita belajar bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan tetapi juga tentang memahami, merangkul, dan membimbing dengan kelembutan. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari dakwah yang penuh hikmah, menyentuh hati, dan membawa perubahan yang bermakna. Kita masuk ke konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama, dasar hukum dakwah. Mari kita mulai dengan memahami dasar hukum dakwah dalam Islam. Dakwah bukan sekedar ajakan, tapi memiliki landasan syar'i yang kuat. Ada 4 sumber utama yang menjadi pijakan. Yang pertama, Al-Quran. Di dalamnya Allah memerintahkan umat Islam untuk berdakwah, seperti yang tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan Quran Surah Al-Imran ayat 104. Yang kedua, hadis Nabi, menegaskan kewajiban dakwah seperti sabda Rasulullah, sampaikanlah dariku walau 1 ayat, hadis riwayat Bukhari, yang menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab menyampaikan kebenaran. Ketiga, ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa dakwah adalah tugas mulia bagi siapapun yang telah memenuhi syarat. Dan yang keempat, qiyas, digunakan untuk menetapkan hukum dakwah dalam konteks baru. Seperti berdakwah melalui media digital yang dianalogikan dengan dakwah lisan dan tulisan. Jadi melalui analogi, dakwah diibaratkan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya, fungsi dakwah. Fungsi dakwah adalah peran atau kegunaan dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam, membimbing umat menuju kebaikan dan membentuk masyarakat yang berakhlak sesuai nilai-nilai Islam. Fungsi ini mencerminkan tujuan dakwah sebagai aktivitas yang bukan hanya menyampaikan, tetapi juga membina dan mengubah. Jadi, fungsi dakwah merujuk pada peran strategis dakwah dalam kehidupan umat Islam. Menurut literatur dakwah, fungsi ini mencakup transformasi individu dan masyarakat, penyampaian nilai-nilai Islam, dan penguatan iman dan akhlak. Dan yang terakhir, tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk menyampaikan ajaran Islam, membimbing manusia menuju kehidupan yang diridhoi Allah, serta mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah bukan sekedar menyebarkan ilmu, tetapi juga membentuk pribadi dan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Jadi, tujuan dakwah yang pertama menyampaikan kebenaran Islam, kedua mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang ketiga membina keimanan dan ketakwaan, keempat mewujudkan masyarakat Islam yang rahmatan lil alamin, yang kelima menjadi bentuk ibadah dan tanggung jawab umat Islam. Dengan memahami fungsi dan tujuan dakwah, kita dapat menjalankan peran sebagai penyampai risalah Islam secara lebih bijak, strategis, dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, kita masuk ke proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama, proses dakwah. Proses dakwah adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Ini bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi juga mencakup cara pendekatan dan strategi agar pesan dakwah bisa diterima dengan baik dan berdampak positif. Nah, yang di sebelah kanan ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah personal dari satu orang ke satu orang lainnya. Dilakukan dengan lisan, tulisan, atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya bukan hanya menyampaikan, tapi juga membina dan mengajak secara perlahan. Gerakannya mencakup ajakan, hubungan, pembinaan, dan pengajaran. Untuk melaksanakannya ada 3 tahap. Yang pertama, ta'aruf atau pengenalan, gharas atau penanaman nilai, dan tahmid yaitu penguasaan ajaran Islam oleh individu. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur dakwah. Dakwah adalah proses mulia dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada sesama. Untuk memahami dakwah secara utuh, mari kita kenali 6 unsur penting yang membentuknya. Yang pertama ada da'i, artinya subjek dakwah. Da'i adalah orang yang menyampaikan dakwah. Ia harus memiliki ilmu agama yang baik, akhlak yang mulia, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Da'i bisa berupa guru, ustadz, mahasiswa, atau lembaga dakwah. Yang kedua, mad'u, artinya objek dakwah. Mad'u adalah sasaran dakwah. Mereka bisa individu, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan bimbingan keagamaan. Ketiga, materi dakwah atau maddah. Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan, bisa berupa ajaran agama, akhlak, ibadah, hingga nilai-nilai sosial.
Yang keempat, metode dakwah atau thariqah. Metode dakwah adalah strategi penyampaian bisa melalui ceramah, diskusi, tulisan, atau media sosial, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mad'u. Yang kelima, media dakwah atau wasail. Media dakwah adalah sarana pendukung seperti buku, majalah, internet, televisi, dan radio menjadi alat bantu agar pesan dakwah lebih mudah diterima. Dan yang keenam adalah efek dakwah atau atsar. Efek dakwah adalah dampak yang dirasakan, bisa berupa perubahan perilaku, peningkatan pemahaman agama, dan tumbuhnya kesadaran spiritual baik secara langsung maupun bertahap. Mari kita pelajari bersama tentang unsur-unsur dakwah melalui ilustrasi yang menarik ini. Yang pertama ada kepala. Kepala itu adalah simbol dari da'i, sang penyampai dakwah. Disinilah pemikiran, niat, dan strategi dakwah dirancang. Yang kedua ada thariqah dengan simbol tangan. Tangan adalah simbolisnya. Kata thariqah di sini merujuk pada jalan, metode atau pendekatan dalam berdakwah. Tangan digunakan sebagai simbol karena tangan adalah alat untuk berbuat, menyentuh, dan menggerakkan. Kemudian ada dada. Dada ini menggambarkan maddah, yaitu materi dakwah. Disinilah ilmu dan pesan-pesan kebaikan disimpan dan disampaikan dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya adalah perut. Perut ini melambangkan mad'u, yaitu penerima dakwah. Ia menerima, mencerna, dan mengamalkan pesan yang telah disampaikan oleh da'i. Kemudian ada kaki. Kaki di sini saya lambangkan sebagai media dakwah, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Ia termasuk dalam unsur pendukung dakwah karena tanpa media, pesan dakwah sulit menjangkau khalayak luas. Sarana penyampaian, media bukan isi dakwah, bukan pelaku dakwah, tapi alat bantu agar dakwah bisa sampai dan berdampak. Dan yang terakhir adalah atsor. Atsor di sini saya lambangkan dengan wajah karena bekas atau efek atau dampak dari dakwah yang terlihat dalam tindakan dari dakwah itu sendiri. Dan kita masuk ke objek studi ilmu dakwah. Apa sih objek studi ilmu dakwah itu? Itu adalah semua hal yang jadi fokus kajian dalam ilmu dakwah, bisa dari sisi isi dakwahnya, apa yang disampaikan, atau dari sisi cara menyampaikannya, pendekatan ilmiahnya. Yang pertama tuh ada objek formal. Ini tentang cara kita mempelajari dakwah, ibaratnya kita melihat dakwah dari berbagai sudut pandang. Contohnya, yang pertama ada komunikasi. Dakwah itu proses menyampaikan pesan, kayak ngobrol atau ceramah. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Dakwah itu mendidik, seperti guru ngajarin murid. Yang ketiga ada psikologi. Dakwah itu menyentuh hati dan pikiran orang, jadi harus paham perasaan mereka. Yang keempat ada sosiologi. Dakwah itu berhubungan dengan masyarakat, jadi harus tahu kondisi sosialnya. Dan yang kelima ada manajemen. Dakwah itu harus diatur dengan baik supaya terencana dan efektif. Dan yang kedua objek material. Ini tuh tentang apa yang dibahas di dalam dakwah itu sendiri. Ibaratnya ini itu adalah isi dan lingkungannya. Contohnya, ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Yang kedua subjek dakwah. Siapa sih yang berdakwah? Da'i. Siapa yang menerima? Mad'u. Media yang dipakai, metode dan isi pesannya. Kemudian yang ketiga lingkungan sosial, yaitu kondisi masyarakat tempat dakwah dilakukan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu gampang. Ilmu dakwah itu mempelajari isi dakwah dan cara menyampaikannya. Kita bisa lihat dari berbagai sudut formal dan juga fokus pada isi serta siapa yang terlibat atau material. Nah, jadi objek studi ilmu dakwah itu adalah segala hal yang menjadi fokus kajian dalam ilmu dakwah, baik dari segi isi dakwah maupun pendekatan ilmiahnya. Objek studi ilmu dakwah ini kan ada dua. Yang pertama objek formal. Objek formal itu adalah cara pandang atau pendekatan terhadap objek material. Ini yang menjadikan dakwah sebagai ilmu. Kemudian ada objek material. Objek material itu apa yang dikaji oleh ilmu dakwah. Fokusnya adalah isi dan ruang lingkup dakwah itu sendiri. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang telah menonton, maupun yang menyimak hingga akhir. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya sadar bahwa saya bukanlah pribadi yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Namun, saya telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menyusun dan menyampaikan materi ini untuk memenuhi middle test ilmu dakwah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat menjadi ilmu yang berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.